Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Kiai atau Syekh Ahmad Zaini Dahlan tentang bada halakul khabisi menjadi jelas, menjadi semakin muncul rusaknya mazhab yang buruk, yaitu mazhab Wahabiyah pada tahun 1206. Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabati ilmi bil Madinatil Munawwarati ala sakiniha ufaidul sholati wassalam. Muhammad bin Abdul Wahab itu semula adalah pelajar di Madinah Munawwarah yang tidak menonjol. Dia mau salawat dan salam dan sebagainya. Wakana abuhu rojulan solihan min ahli ilmi. Ayahnya adalah seorang yang soleh, seorang ulama yang soleh. Wakaza akhuhu Syekhu Sulaiman. Demikian juga saudaranya namanya Syekh Sulaiman. Wakana abuhu wa akhuhu wa masyayhu yatafarrasuna fihi annahu sayakuna minhu zayhun wa dulalun lamma syaidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa naza'atihi fi katsirin minal masail. Baik ayahnya, saudaranya, guru-gurunya merasa bahwa Muhammad bin Abdul Wahab akan memunculkan kesesatan setelah mereka menyaksikan sendiri bagaimana perkataan, perbuatan, dan debat-debat yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam berbagai masalah. Wa kanu yubikhunahu wa yuhadziruna an-nasa minhu. Bahkan ayah, saudara, dan guru-gurunya memarahi, mengingatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap dirinya. Tetapi dia terus melangsungkan sikapnya itu. Fahaqqaqallahu firasatahum fihi lamma btada'a mabtada'ahu minaz-zaygi wad-dulali alladhi aghwa bihil jahilina wa khalafa fi a'immatad din. Ya. Allah kemudian memperlihatkan, membuktikan bahwa firasat para ulama itu mengenai Muhammad bin Abdul Wahab adalah benar, yaitu ketika dia memperlihatkan bid'ahnya, ajaran-ajaran yang tentang bid'ah yang muncul dari dirinya, yang menyesatkan orang-orang bodoh dan menyalahi para imam agama, para imam mazhab, para imam agama. Wa tawassala bidzalika ila takfiril mu'minina. Bahkan dia sampai mengkafirkan orang-orang mukmin. Ini yang ternyata itu, ya. Fa za'ama anna ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassula bihi wal bil anbiya'i wal awliya'i was sholihina wa ziyarata quburihim syirkun. Dia menyangka bahwa ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawasul dengan Rasulullah SAW, dengan para nabi, para wali, dan orang-orang soleh, serta ziarah kubur mereka adalah perbuatan syirik. Wa anna nida'an Nabi SAW inda tawasuli bihi syirkun. Dan memanggil nama Rasulullah SAW ketika dia bertawasul kepada Rasulullah adalah perbuatan syirik.
Bakada nida ghairihi min al-anbiya'i wal awliya'i was sholihin inda tawassul bi syirkun. Demikian juga mengundang selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik para nabi-nabi terdahulu, para wali, orang-orang soleh, ketika bertawasul dengan mereka adalah syirik. Wa anna man asnada syai'an li ghairillahi walau ala sabilil majazil aqli yakunu musyrikan. Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahwa orang yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, walaupun dengan cara majaz akli, maka itu dia musyrik. Nahu nafa'ani hadza dawa'u. Misalnya perkataan, oh obat ini telah memanfaatkan diriku, yaitu menyehatkan aku obat ini, maka dia dianggap syirik. Padahal ini kan cuma majaz, ya, kiasan saja. Ya hakikatnya Allah Ta'ala. Percakapan sehari-hari kita kan, oh ini obat menyembuhkan saya, begitu. Wa hadzal waliyu al fulaniyu inda tawassul bi fi syai'in. Demikian juga dia menganggap bahwa kata-kata bahwa wali ini, wali itu dan sebagainya, pada waktu dia tawasul dengan wali itu, ya, bijahi Muhammad bin Alawi misalnya, ya, kata jai itu kan tawasul juga, ya, bi ahli badri ya Allah, dengan tawasul ahli badar, itu juga namanya tawasul kepada ahli badar, ya. Nah, itu semua dianggap syirik. Wa tamassaka bi adillatin la tantijulahu sya'an haramihi min maramihi. Dia berpegangan pada dalil-dalil yang tidak tepat. Wa ta bi baratin muzawwaratin zukhrafaha. Dia mendatangkan narasi-narasi, ya, yang dihiasi dengan hiasan-hiasan yang cantik, ya. Walab basabiya alal awami, dan lalu dia membawa narasi-narasinya kepada orang-orang awam, sehingga orang-orang awam itu mengikuti dirinya. Wa allafa lahum fi dzalika rasailu. Nah, lalu dia menulis risalah-risalah, kitab-kitab kecil, ya, risalah-risalah untuk mereka, yaitu orang-orang bodoh. Hatta takodu kufro aktsari ahli tauhid, sehingga orang-orang awam tersebut beriktikad, meyakini kekufuran sebagian besar dari ahli tauhid, ya. Ahli tauhid selain golongannya itu namanya ahli tauhid, tetapi mereka menganggap kafir. Wattasala bi umara'il masyriki ala diriyati wa makatha indahum hatta nasruhu wa qamu bi da'watihi wa ja'alu dzalika wasilatan ila taqwiyati mulkim wa tisa'i, ya. Lalu dia bergabung dengan para penguasa al-Masyriq, yaitu sebelah timurnya Hijaz, yaitu Najd, dan ahli Diriyah, penduduk Diriyah. Jadi dia itu di Diriyah. Lalu dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, berdiam di sana, sehingga akhirnya mereka mendukung Muhammad bin Abdul Wahab dan mendakwahkan ajaran-ajarannya. Lalu dengan ajaran-ajaran itu dan pengikut-pengikutnya itu dijadikan wasilah, ya, perantara untuk memperkuat kerajaannya dan memperluas. Batasallatu 'alal arabi wa ahlal bawadi hatta tabi'uhum wa saru jundan lahum bila ibad. Nah, lalu dia mengereh, ya, menguasai orang-orang Badui, orang Arab, dan orang-orang terpencil, orang-orang padang pasir, ya, ahlul bawadi, ya. Mereka lalu mengikuti
dia dan dijadikanlah mereka tentara-tentaranya meskipun tanpa digaji. Basaru ya'taqiduna annaman lam ya'taqid ma qalahu Ibnu Abdul Wahhabi fahuwa kafirun musyrikun. Lalu mereka meyakini bahwa orang yang tidak beritikad dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah kafir musyrik. Bukan hanya itu, dianggap kafir musyrik, muhadirud dami wal mali, yang boleh ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya. Ini itulah sebabnya mengapa nanti akan terjadi huru-hara sedemikian besar ya di Jazirah Arab yang pada waktu itu di bawah khilafah Bani Utsmaniyah Turki. Bakana ibtida'u zuhuri amri sanat alfin wa mi'atin wa salasin wa arba'ina. Mulai muncul adalah pada tahun 1103. 1143. Maaf. Bab tidak untisyari min ba'dil khamsina wa mi'atin wa alaf. Mulai tersiar ya, mazhab ini adalah setelah 1150 Hijriah. Karena sudah sedemikian masifnya, maka para ulama mau tidak mau harus menanggapi ini. Wa allafal ulama'u rosaila katsiratan lirraddi alaihi. Para ulama kemudian menulis banyak kitab untuk menolak mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Hatta akhuhu Syekhu Sulaiman wa baqiyatu masyayikhi. Tidak ketinggalan pula yaitu Syekh Sulaiman, yaitu saudaranya sendiri dan para gurunya. Bahkan miman qoma binusratihi bantisyari dakwatihi min umara'il masyriqi Muhammad bin Sa'udin Amirud Dir'iyati. Dia berhasil mendekati dan mengajak Raja Saud ya, mungkin ada kepentingan tertentu ya. Bahkan miman qoma binusrati, salah seorang dari pendukung Muhammad bin Abdul Wahhab dan untuk menyebarkan dakwahnya dari para raja Najd adalah Muhammad ibn Saud, yaitu Raja Dir'iyah. Jadi Dir'iyah ini kemudian nanti berkembang dan meluas. Wa kana min Bani Hanifata. Muhammad bin Saud ini adalah termasuk Bani Hanifah, yaitu kaumu Musailamatil Kazzabi, yaitu kaumnya Musailamah al-Kadzab. Walamma mata Muhammad bin Sa'udin, ketika Muhammad bin Saud meninggal dunia, qama biha waladuhu Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Jadi Muhammad bin Saud kemudian digantikan putranya namanya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Wa kana katsirun min masyayikh ibni Abdul Wahhab bil Madinati yaquluna sayudilla hadza au yudillallahu bihi min ab'adi wa aslahu. Kata para gurunya adalah orang ini, anak ini akan menyesatkan atau Allah akan menyesatkan sejauh-jauhnya dan mencelakakan dia. Nah, ini komentar dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Fakanal amru kadzalika, maka yang terjadi adalah seperti itu. Ya. Seperti itu, menyesatkan.
Wa za'ama Muhammad bin Abdul Wahhabi anna muradahu bihadzal madhabi alladzi tada'ahu ikhlasut tauhidi wat tabari minasyirki. Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap bahwa tujuan perjuangan mazhab ini, yaitu mazhab Wahabi, adalah memurnikan tauhid dan membersihkan dari syirik. Nah, mengapa dia mengatakan ini sudah syirik? Ulang para kaum muslimin sedunia ini, ya, dan harus dibersihkan, harus dimurnikan tauhidnya. Wa an-nasa kanu ala syirkin mundu siti mi'atin sanatin. Manusia-manusia, ya, kaum muslimin itu telah terjatuh ke dalam syirik sejak 600 tahun. Nah, wa annahu jaddada linnasi dinahum, dan dia menganggap dirinya itu sebagai mujaddid, ya, agama Islam ini untuk manusia. Wa hamilal ayatil qur'aniyata allati nuzilat fil musyrikina ala ahli tauhidi. Dia mengusung ayat-ayat Quran yang sebetulnya untuk orang-orang musyrik, ya, diarahkan untuk menyerang ahlu tauhid, ya. Seperti mengenai firman Allah SWT, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih tersesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu berhala yang tidak dapat menjawabnya sampai hari kiamat. Bahkan berhala itu melupakan doa mereka. Dan firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kamu berdoa selain Allah apa-apa yang tidak memanfaatkan, memberikan manfaat sama sekali kepadamu, dan apa-apa yang tidak membahayakan kepada dirimu. Maka qauli ta'ala, walladzina yad'una man la yastajibu lahum ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang berdoa kepada berhala yang tidak bisa menjawab doanya sampai hari kiamat. Wa amsalu hadhil ayati fil Qur'ani katsiratun. Demikianlah banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak. Nah, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang musyrik ini dengan doa-doa orang musyrik. Jadi ini ayat-ayat ini jelas-jelas ketika turun, kemudian setelah para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, tidak ada masalah bahwa ayat itu memang ditujukan untuk orang musyrik, ya, pada saat Rasulullah SAW hidup, ya, sampai kemudian sampai sekarang itu tidak ada satu ayat pun yang ditujukan kepada ahlu tauhid. Demikianlah hadirin sekalian, semoga kita diberkati oleh Allah SWT dan kita dihindari dari kesesatan mazhab ini yang luar biasa. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.